Ya udah sekarang telepon Mas Rangganya. Udah Lambo, nggak usah. Lagian udah jam segini, takut malah bikin Karangga panik. Tadi kata dokter juga, papa kok cuman kecapean doang kok. Aku ke kamar dulu ya. Biasanya kalau bapak sakit, yang telaten merawat itu Mas Rangga. Mudah-mudahan besok pagi Mas Rangga ke sini. Menurut aku sih, kita nggak bersalah kok. Ya kita juga butuh istirahat. Kan dari kemarin-kemarin kita terus-terusan cari Radit, bahkan sampai malam. Dan kalau kayak gini caranya, ya kita lama-lama bisa sakit dong. Ya cuman kan kita nggak tahu kondisi Radit kayak gimana sekarang. Ya paling nggak kita sudah mendapatkan titik terang kabar dari Radit. Nih, kamu inget nggak? Waktu Radit telepon Mama. Dia kan bilang ke Mama kalau dia hanya butuh waktu untuk menyendiri. Itu artinya dia baik-baik aja kok. Ya kita santai-santai gini bukan berarti kita nggak ada kabar dari Radit. Kan kita udah tahu kalau dia hanya butuh waktu untuk menyendiri. Ya tapi kalau aku belum lihat kondisinya sih, aku nggak tenang ya. Dan aku juga takut banget salahin terus sama mama kamu. Enggak lah, kamu nggak mungkin disalahin sama Mama. Ya kita berdoa aja, mudah-mudahan Radit itu baik-baik aja kondisinya. Ya. Ya, amin. Ya udah kamu nggak usah terlalu mikirin masalah ini. Kan kita udah tahu dia baik-baik aja. Sekarang kamu tolong bantuin aku ya. Nih aku lagi cari apartemen, kira-kira yang cocok buat kita yang mana ya? Nih kalau aku yang ini nih. Nah rencana aku, kita coba sewa dulu beberapa bulan. Kalau nggak ada masalah baru kita beli. Karena kalau kita langsung beli, takutnya ada masalah kan sayang uangnya. Gimana menurut kamu? Yang ini nih. Ya, soal apartemen, aku serahin semuanya sama kamu aja ya. Aku percaya kamu lebih tahu daripada aku mana yang terbaik buat kita. Karena kan kamu juga kerjanya di bidang properti. Yang penting buat aku itu aman. Gak ada orang yang ngawasin kayak di rumah ini. Ya kalau masalah keamanan, insya Allah aman kok. Kan nggak sembarangan orang juga bisa keluar masuk apartemen. Iya. Ya beda sama di sini. Di sini kan di pinggir jalan, orang bisa ngawasin dari jauh. Jadi menurut aku, ya apartemen ini adalah pilihan yang terbaik. Iya. Yang mana nih menurut kamu nih? Cocok Kan tadi kira-kira? aku bilang serahin aja sama kamu. Au. Aduh. Sakit. Maaf. Aku nggak sengaja. Sakit ya? Aduh, buka nih. Nggak apa-apa kok. Maaf ya. Nggak apa-apa. Oke. Maaf ya Pak. Oke. Alhamdulillah. Gimana dok, suami saya? Alhamdulillah. Pak Brahma baik, Bu. Hanya saja kecapean, jadi perlu banyak istirahat dulu. Saya siapkan dulu resepnya, Ibu ya. Baik dok. Apa aktivitas Pak Brahma akhir-akhir ini, Bu?
Suami saya memang lagi kurang banyak istirahat, Dok. Pagi harus ke kantor, nanti pulang dari kantor. Kita sama-sama nyari anak kita Radit yang belum ketemu, Dok. Kadang bisa sampai pagi. Oh, pantas Pak Brahma kecapean. Ini Bu, resepnya. Silakan ditebus langsung ya, supaya Bapak bisa istirahat. Oke, Dok. Saran saya yang lain, Pak Brahma untuk bisa istirahat total ya. Apalagi untuk 3 hari terakhir ini ya. Jangan sampai beraktivitas yang berat dulu Bu. Baik, Dok. Kalau begitu, saya pamit. Semoga Pak Brahma cepat sehat lagi ya Bu ya. Mari dokter, saya antar. Baik, mari. Makasih dok. Apa nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Nika. Udah kamu istirahat aja sana. I'm fine, nggak apa-apa. Kasihan papa ya, Mbok. Kecapean kayak gitu. Dipaksa mama terus untuk cari Kak Radit. Iya non, kasihan bapak. Semoga Kak Radit bisa memperkirakan ini ya, Mbok. Dan dia tahu kalau ulahnya berdampak bagi orang lain. Sampai papa sakit. Mudah-mudahan Kak Radit cepet balik ya, Mbok. Amin. Si Mbok yakin kok non, kalau Mas Radit tahu bapak sakit, dia pasti segera pulang. Non Anika, apa non Anika ndak sebaiknya ngasih tahu Mas Rangganya soal sakitnya bapak? Emangnya kenapa, Mbok? Bapak itu biasanya kalau sakit, yang ditanyain Mas Rangga. Kayaknya tenang gitu kalau ditungguin Mas Rangga. Aku males telepon Kak Rangga. Tadi pagi aku telepon Kak Rangga dan dia ngomong ke aku, "Dek, nanti aku telepon lagi ya." Buktinya sampai sekarang dia nggak ada telepon aku. Non Anika yang sabar toh. Mungkin Mas Rangganya di sana lagi sibuk nyariin Mas Radit. Jadi belum ada waktu nelpon balik Non Anika. Sudah, jangan bete gitu sama Mas Rangganya. Cukup ibu aja yang keras sama Mas Rangga, tapi Non Anika jangan, yuk. Ya udah sekarang telepon Mas Rangganya. Udah lah, Mbok, nggak usah. Lagian udah jam segini, takut malah bikin Kak Rangga panik. Tadi kata dokter juga, papa kok cuman kecapean doang kok. Aku ke kamar dulu ya. Biasanya kalau bapak sakit, yang telaten merawat itu Mas Rangga. Mudah-mudahan besok pagi Mas Rangga kesini. Kita rencana mau berapa lama di apartemen? Menurut aku kita coba 3 bulan dulu ya. Ya 3 bulan kayaknya sih cukup buat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Gimana? Ya, semoga Arka juga betah ya di sana. Amin. Mudah-mudahan ya. Enggak. Maaf ya, tangan kamu jadi harus diplester kayak gini. Kamu gak perlu minta maaf sama aku. Nyawapun aku rela kok berkorban demi kamu dan juga Arka. Aku yang gak rela nggak kalau kamu berkorban nyawa buat aku sama Arka. Melihat tangan kamu luka kayak gini aja, aku kayaknya sedih deh. Aku gak bisa ditinggal sama kamu. Aku juga. Aku juga bakal sedih banget. Tapi aku janji, aku gak akan pernah ninggalin kamu. Gak akan pernah.
Oh ya, besok aku coba tanya sama papa dan mama ya. Kalau kita mau pindah ke apartemen. Mudah-mudahan papa sama mama ngasih izin. Terus aku langsung hubungin pihak apartemen. Jadi kita bisa secepatnya pindah ke sana dan mulai kehidupan baru kita.